الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأهداهم إلى الحق طرقا كان خلقه القرآن وشيمته الغفران ينصح للإنسان ويفسح في الإحسان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه وإذا ضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه من رآه بديهة هاباه ومن خالطه معرفة أحبه يقول الحق ولو كان مرا ولا يضمر لمسلم غشا ولا ضرا من نظر في وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب وكان حبيبنا صلى الله عليه وسلم ليس بغماز ولا عياب إذا سر فكأن وجهه قطعة قمر وإذا كلم الناس فكأنما يجنون من كلامه أحلى ثمر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله فإني موصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله تعالى قريب من المحسنين فقال ربكم جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, yang setiap dari kita tidak akan pernah mampu dan bisa menghitung-hitung, menjumlah-jumlah, mentotal-total setiap nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Rasa syukur yang dipersembahkan seorang hamba kepada Allah, maka dampak atau manfaat dari syukur itu pasti akan kembali ia rasakan sendiri. Dan sebaliknya, orang yang kufur, mengingkari, tidak mau menerima, mensyukuri nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu sama sekali tidak akan mengurangi kemuliaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kembali dalam kesempatan khutbah Jumat yang mulia, Khatib Al-Faqir ila rahmatihi wa jalalih berwasiat kepada kita semua yang hadir agar kita berusaha untuk menjaga dan meningkatkan nilai dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah dengan kita melaksanakan dan mendahulukan segala apa yang telah Allah perintahkan, dan kita menjauhi apa-apa yang Allah larang, dan kita melaksanakan apa-apa yang telah kita ketahui daripada sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, khamsun min haqqil muslim 'alal muslim. Ada 5 hal, yang 5 hal ini dinilai sebagai kewajiban kita sesama orang Islam. Yang pertama yaitu raddut tahiyyah, menjawab ucapan salam. Wa ijabatud da'wah, menghadiri undangan apabila diundang. Wa syuhudul janazah, menyaksikan jenazahnya apabila ia meninggal. Wa iyadatul marid, dan menjenguknya bila ia sakit. Wa tashmitul 'atis idza hamidallah, dan bertashmit
mendoakan dengan ucapan yarhamukallah kepada saudara kita yang bersin, dan ketika bersin ia mengucapkan alhamdulillah. Dari 5 hal ini setidaknya ada 1 poin yang ingin khatib angkat sebagai renungan, nasihat, peringatan bagi kita semua yang hadir, yaitu menyaksikan jenazah apabila saudara kita meninggal dunia. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a." Kata Nabi, apabila engkau menyolati mayit, menyolati jenazah, ikhlaslah engkau di dalam mendoakannya. Hari ini kita saksikan jamaah Jumat sekalian, setelah jenazah itu dimandikan, dikafani, dibawa ke masjid oleh keluarganya, digotong oleh keluarganya, disambut oleh jamaah pengurus masjid handai taulan. Akan tetapi mohon maaf beribu maaf, banyak di antara kaum muslimin yang tidak ikut serta menyolatkan jenazah. Memang betul demikian adanya. Hukum melaksanakan solat jenazah adalah fardu kifayah, yang bila sudah dilakukan oleh sebagian orang, maka orang lain tidak terbeban hukum untuk melaksanakan solat jenazah. Akan tetapi kita menimbang, merenungi apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam tentang jenazah yang disalati oleh kaum muslimin, sebagaimana Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syuffi'u fihi." Tidaklah mayit itu, jenazah itu disolatkan oleh kaum muslimin yang mana jumlah jamaahnya sampai 100 orang, yang 100 orang tersebut memohon syafaat dan ampunan kepada Allah untuk mayit tersebut, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan syafaat dan ampunannya kepada mayit tersebut. Begitu juga yang pernah dijelaskan oleh salah seorang sahabat, beliau Malik bin Hubairah, ketika beliau akan menyolati jenazah, beliau akan menyolati mayit, fataqallan nasa 'alaiha jazza'ahum salasata ajza'. Ketika beliau melihat hanya sedikit orang yang menyolati jenazah, maka beliau akan membagi jumlah jamaahnya, membagi barisannya menjadi 3 saf atau 3 barisan. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba ay bima'na istahaqqal maghfirah." Barang siapa yang menyolati atas mayit, menyolati mayit dan jumlah barisannya, jumlah safnya sampai pada 3 saf, maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepadanya untuk mendapatkan ampunan, mendapatkan syafaat, mendapatkan rahmat, mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, di dalam hadis yang lain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan, manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban. Siapa orang yang ikut serta mengikuti mengantar jenazah, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, ikut serta menyolati jenazah, wa yafraghu min dafniha, dan ikut serta mengantarkan jenazah ke pemakaman, fa innahu yarji'u minal ajra biqirataini, maka bagi orang tersebut mendapatkan pahala 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhudin, yang mana 1 qirat itu besarnya pahalanya sama seperti bukit Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla
an tudfana fa innahu yarji'u biqiratin. Dan siapa orang yang hanya menyolati jenazah saja, tidak ikut serta mengantarkannya ke pemakaman, maka kata Nabi, orang tersebut mendapatkan pahala 1 qirat. Ini menjadi satu renungan, peringatan dan ilmu bagi kita bersama, agar bila seandainya saudara-saudara kita, tetangga kita, sahabat, kawan, kerabat kita wafat meninggal dunia, maka ikut sertalah kita untuk menyolatkan jenazahnya. Walaupun memang hukum asalnya fardu kifayah, akan tetapi menimbang begitu besar keutamaan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaannya, amat sayang bila kita tinggalkan. Lebih dari itu semua, bahwa wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, waktu itu diperjalankan oleh Allah begitu cepat. Maka Al-Imam Hasanul Basri mengatakan dalam satu ungkapan nasihat beliau, mayat besok sedang mengubur mayat hari ini. Apa yang kita lakukan kepada saudara kita, dari mendoakannya, menyolatkannya, mengantarkan jenazahnya, tentu akan sampai waktu dan saatnya kita yang akan disolatkan, kita yang akan diantarkan, kita yang akan dimakamkan. Oleh karena itu, doa kita hari ini kepada saudara kita yang sudah wafat, kepada keluarga kita yang sudah meninggal, maka ketahuilah kebaikan-kebaikan atau manfaat dari doa itu pasti akan kita temui setelah kita wafat, setelah kita meninggal dunia. Kemudian sahabat Nabi yang bernama Utsman ibnu Affan, beliau meriwayatkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza faza'a min dafnil mayyit, apabila beliau selesai menguburkan mayit, menguburkan jenazah, waqafa alaih faqal, beliau akan tegak berdiri di samping kubur tersebut sembari beliau bersabda, sembari beliau mengatakan, istaghfaru li akhikum, mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu ini yang telah meninggal, wasalulahu at-tasbit, dan mintalah kepada Allah agar saudaramu yang meninggal ini diberikan keteguhan iman. Fa innahu al-an yus'al, karena saat ini dia sedang dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Oleh karena itu, adab yang buruk, adab yang jelek, adab yang mazmumah, bila seandainya kita mengantarkan saudara kita ke pemakaman, tapi sesampainya kita di pemakaman kita bercerita, sampai di pemakaman kita ngobrol, bahkan tidak jarang kita temui, kita jumpai saat jenazah sedang diturunkan ke liang lahat, ada sebagian orang yang tertawa, yang tertawanya terdengar di kalangan orang-orang yang sedang menguburkan jenazah. Hal ini pernah disinggung oleh Al-Imam Hasanul Basri. Pernah suatu hari saat beliau sedang menguburkan jenazah, beliau mendengar di sisi sebelah kanan atau sebelah kirinya, beliau mendengar ada orang-orang yang bercerita, ngobrol, tertawa, membicarakan hal-hal yang tidak sepantasnya dibicarakan. Sampai kata Al-Imam Hasanul Basri mengatakan, hei saudaraku, hei kalian, apakah kematian itu hanya datang kepada saudaramu ini saja dan tidak akan datang kepada kalian? Ini ucapan, pertanyaan Imam Hasanul Basri, pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu menunggu jawaban, karena apa yang terjadi kepada mayit akan terjadi kepada kita pula. Oleh karena itu, mari bila ada saudara kita wafat, meninggal dunia, kita ikut serta menyolatkan jenazahnya, kita ramaikan dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah untuknya, dan kita ikut serta mengantarkan jenazahnya, serta kita memohonkan kepada Allah agar dia diberikan keteguhan hati, kemantapan iman di saat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan, keafiatan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, dan mengampuni saudara-saudara kita yang telah wafat meninggal dunia, dan Allah taala menjadikan di sisa usia kita, di sisa umur kita dipergunakan untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan, dan pada akhirnya kita berharap kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته المسبحة بقدسه وسلس بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلى الخليفة من بعده وصاحبه في الغار ومؤازره في حالة الساعات والضيق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق وعلى شهيد المحراب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى محيي الليالي بتلاوة القرآن من استحيت منه ملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أخي النبي المصطفى وابن عمه ووليه وباب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب سيدنا علي بن أبي طالب وعلى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله أمر بثلاث ونهى عن ثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.